teman-teman, setengah hari sudah bekerja, kini waktunya rehat dan saya ingin berbagi cerita tenaga kerja yang ada di Malaysia. Banyak yang mengatakan, itu pun gak semua lah, segelintir orang. Ada yang bertahun-tahun merantau di Malaysia, ya gitu-gitu aja. Itu ucap tetangga, ucap seseorang yang tidak menyukai orang tersebut. Saya sarankan bagi orang yang dikatakan seperti itu, jangan berkecil hati, sebab kerja itu tujuannya tidak untuk semata-mata bisa kaya, karena rezeki itu jatah. Yang penting kita sudah melakukan bekerja. Sebagai orang laki-laki harus memenuhi tanggung jawab, yaitu bekerja. Dengan bekerja itu ialah sebagian ibadah dari seorang pria. Maka semoga teman-teman yang lagi di fase-fase sulit ataupun fase-fase merintis tetap semangat, jangan berkecil hati. Nikmati setiap perjalanan prosesmu di perantauan, karena yang bisa dinikmati itu memang proses. Kalau soal sukses itu nggak bisa dinikmati, teman-teman. Saya juga masih belum sukses, sama-sama kuli. Ya, setidaknya saya bisa apa ya? Bisa memberi makan anak istri lah. Saya pernah dikatain orang seperti dari bujang sampai menikah, bahkan punya anak, hidupnya ya gitu-gitu aja. Gitu aja dibangga-banggakan merantau di Malaysia. Saya cuma diem, no comment, cuma dalam hati berkata, ya banggalah bisa berdiri di kaki sendiri. Orang makan gak minta dia, dia pun kalau berkomentar seperti itu, apa mau memberikan makan? Tidak kan, sahabat-sahabat. Makanya sebetulnya orang seperti itu mempunyai apa ya, penyakit hati atau bisa disebut iri ataupun dengki. Padahal letak kesejahteraan hidup ataupun ayam tentremnya hidup itu tergantung kita mensyukuri apa juga keadaan yang telah kita jalani selama ini. Makanya saya sarankan cukup jadi diri sendiri. Mau gimana-gimana, ya kita yang merasain sendiri. Yang penting bahagia kita bagi-bagi, sengsara kita rasakan sendiri. Ya usah cerita ke sana ke sini. Saya itu termasuk orang yang gagal, sebab saya bukan baru merantau di Malaysia. Mulai dari bujang sampai punya anak. Ya cuma begini-begini aja, teman-teman. Saya tidak berkecil hati, juga tidak malu. Karena saya pun juga bangga menjadi TKI. Kenapa? Karena setidak-tidaknya saya makan, alhamdulillah cukup. Tidak sampai kesusahan untuk mencari makan. Karena hidup pokok seseorang itu bisa makan, bisa berpakaian. Kalau Jawa mematakan mangan wareg nyandang utuh. Lah dari situlah selebihnya kalau ada ya kita simpan. Karena tujuannya kita merantau itu untuk memperbaiki perekonomian, bukan memperkaya. Sebab letak kebahagiaan hidup itu bukan soal kekayaan, teman-teman. Banyak loh orang kaya, rumahnya mewah, tapi lebih suka sering tidur di rumah sakit. Seperti itulah kira-kiranya. Yang penting nomor satu itu kita diberi kesehatan. Nah, setelah kita sehat selalu bisa beraktivitas, mencari rezeki untuk nempur beras. Dari situlah. Yang penting tetap semangat. Kali ini saya sedikit cerita soal konstruksi bangunan di Malaysia. Dari perkabelan itu menurut saya di Malaysia sudah memenuhi prosedur standar nasional. Bahkan dari semua bidang-bidang kerja proyek, dari konstruksi kabel, konstruksi saluran air, konstruksi pemasangan keramik, konstruksi pemasangan jendela, pintu, atap, dan plaster semuanya. Bahkan
dari pihak owner ketika rumah sudah siap ti- tidak sesuai quality ataupun kualitinya kurang baik, itu endingnya daripada pemborong-pemborong tersebut sesuai pemborong kerjaannya itu selalu ada renovation kembali karena masih ada garansi ataupun garansi. Makanya saya sarankan untuk teman-teman di Indonesia, kalau buat pemasangan kabel, coba ikuti kabel seperti di Malaysia lah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya kalau ada konslet mengakibatkan rumah terbakar. Kalau di Malaysia sendiri saya ingat itu rumah terbakar karena konsletnya arus listrik itu sangat kecil kasus seperti itu teman-teman. Beda lagi dengan halnya kebakaran pada arus listrik yang di Indonesia karena standarnya buat bidang kabel itu setiap ataupun di rumah namanya apa lupa saya namanya ground atau apalah arde ya biasanya disebut arde. Arde kalau di Indonesia itu hanya berlaku di speedometer turun saja itu untuk perumahan-perumahan lah, perumahan yang biasa-biasa saja tapi tidak semuanya, hanya berlaku di supermarket, mall dan rumah sakit kayak seperti itu. Kalau di Malaysia dari mulai titik poin lampu itu ada live, ada neutral, ada up-nya. Bila mana lampu itu meletup atau konslet. Nah, konsletnya entah up-nya itu kena kabel ground ataupun kena kabel live itu bisa memutuskan arus listrik di bagian panel DB ataupun dashboard box insulation listrik. Nah, itu yang disebut RCCB. Soalnya kalau di Indonesia itu hanya dari speedometer ada MCB, setelah itu terus ada sekring. Itu dulu yang sekring bulat-bulat boleh diputar-putar. Itu dulu. Tapi sekarang listrik yang pakai token sudah tidak ada loh. Pakai terus pakai MCB. Nah, dari situ hanya sistemnya menyelamatkan meteran. Ini saya himbauan ya, bukan untuk menjelekkan atau membandingkan. Saya sarankan buat mana-manapun pengerjaan kabel ataupun PLN yang berlaku di Indonesia. Mohon sistemnya diperbaiki kembali demi keselamatan dan kualitas masa yang akan datang. Sebab banyak rumah yang terbakar karena arus listrik. Tidak masalah sesuai dengan harga, tapi harus memikirkan rakyat kecil. Bila mana orang membuat rumah sudah susah payah mengumpulkan untuk membangun istana, bila mana listriknya ada bermasalah, konslet, akhirnya rumah terbakar. Sangat sayang sekali teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa memberikan edukasi masyarakat yang ada di Indonesia soal rumah dan soal kualitas setrum, sistem setrum, standar setrum. Semoga ini memberikan edukasi positif. Bila mana ada salah penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video dari saya, didukung dan disupport, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.